kalaupun iya, kenapa ada yang ada penggantinya, terus ada juga yang nggak ada penggantinya gitu Kak, pengganti hukumnya gitu. Terima kasih. Kak, Hakiki izin bertanya, Kak. Iya, silakan Kak. Apakah nasi dan wal mangsuk ini pada zaman sekarang masih ada atau hanya ulama-ulama terdahulu saja yang bisa menaskan ayat-ayat Quran? Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya masihkah ada yang ingin bertanya? Saya kira 3 aja dulu, nanti kalau masih tanya saya 2. Oh iya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kakak, apakah suara saya terdengar atau lancar mungkin? Baik, Kak, terdengar jelas. Ya, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy terkait dengan tujuan nasikh wal mansukh dan apa maksud dari mengurangi beban. Nasikh wal mansukh ini maksudnya ada sebuah ayat gitu yang datang lebih dahulu, kemudian dinasikh ya, atau bisa dikatakan diganti gitu, atau dihapus oleh ayat lain. Nah, kenapa terjadi sebuah hal ini? Karena biasanya ayat yang turun sebelumnya itu kan mungkin menjadi sebuah penetapan hukum gitu ya. Nah, selanjutnya datanglah ayat di waktu kemudian ya, karena Halo, Bunda Hamidah. Jaringannya ya? orang yang meninggal gitu keluarganya itu histeris sekali gitu. Nah, sedangkan akhirnya turunlah ayat yang bukan ayat tapi hadis yang membolehkan perempuan berziarah gitu, karena memang melihat kondisinya sudah tidak separah seperti dahulu gitu loh. Jadi adanya nasikh wal mansukh ini mengurangi beban masyarakat juga karena menjawab persoalan yang sekarang gitu. Kan sebagaimana dari Islam itu sendiri kan sifatnya itu moderat dan terbuka gitu ya. Jadi dan hukum-hukum atau penetapannya itu bisa relevan atau bisa disesuaikan dengan kondisi, baik kondisi yang dulu maupun sekarang. Maka itulah yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat. Seperti itu, Kak. Apakah bisa dimengerti? Hamidah, tadi maaf suaranya agak putus-putus. Oh gitu ya. Yang pas bagian apa, Kak? Yang tadi yang di poinnya itu, yang Oh iya. kenapa bisa dibilang meringankan beban masyarakat di situnya? Iya. Kenapa bisa meringankan beban masyarakat? Karena hukum yang datang setelahnya gitu loh, setelah dinasakh itu adalah hukum yang lebih relevan, yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini gitu loh. Jadi misalkan ada dalil yang saat itu datang, misalkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan pas pertama kali hijrah gitu. Nah kemudian setelahnya turunlah hadis misalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kan kalau tadi kan semula ayat Al-Qur'an terus dinasakh dengan hadis. Nah, ini bisa jadi
hukum yang turun itu atau yang didatangkan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini bertujuan agar lebih menyesuaikan kepada kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi mengurangi beban di masyarakat gitu loh. Karena kan kalau misalkan terkadang kita kan kalau ada sebuah persoalan, terus kan dinisbahkan pada sebuah dalil. Sedangkan dalilnya itu kalau kita lihat asbabun nuzul atau asbabul wurudnya itu kan kondisi pada saat itu gitu loh, entah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat gitu. Nah, bagaimana kita cara menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu, itu kan meringankan beban masyarakat kan, seperti itu. Maka adanya ayat yang dinasakh tujuannya itu seperti itu. Bisa dipahami Kak, teman-teman? Atau Ya, mungkin ada yang makasih. ingin memberi tambahan? Alhamdulillah Kak, jelas. Makasih Kak pembahasannya Kak. Ya. Baik, selanjutnya Siti Alicia ingin menjawab pertanyaan? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Winda tentang penghapusan hukum tanpa adanya hukum pengganti. Jadi itu bisa sih Kak kalau misalnya hukum itu dihapus tapi nggak diganti dengan hukum yang baru gitu Kak. Nah, jadi ketika Allah menghapus hukum suatu ayat, terus udah dihapus tapi nggak diganti, maka ini tuh sesuai dengan sehingga bisa jadi itu kalau nggak adanya hukum tersebut itu malah lebih baik ketimbang hukum itu tetap ada dan tidak dihapus. Itu Kak. Sedikit penjelasan dari saya, mungkin Kak Winda sudah mengerti. Masya Allah, sudah Pia. Punten izin bertanya lagi satu punten. Kan ada ya beberapa ulama itu yang menolak nasakh, tapi ada juga yang enggak. Nah, yang menolak itu kenapa ya Kak? Soalnya kan nasakh itu kan juga penting kan, tapi kenapa mereka beranggapan ya mereka cenderung menolak gitu Kak. Terima kasih. Mohon maaf Kak Winda, tadi sinyal aku buruk, bisa pertanyaannya. Kak Winda. Halo, Kak Winda boleh diulangi pertanyaannya? Iya Kak, jadi kan yang di buku Kaidah Tafsir karya Quraish Shihab itu kan disebutin kalau ulama-ulama sekarang nih banyak yang nolak adanya nasakh antar ayat-ayat Quran gitu. Nah itu kenapa? Kenapa mereka menolak adanya nasakh antar ayat Quran gitu Kak? Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hakiki tadi. Apakah nasakh wal mansukh ini masih ada? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, mungkin kita harus melihat dasar-dasar syarat dalam nasakh, ciri-ciri ataupun macam-macamnya. Jadi yang namanya nasakh ini
nasikh itu kan ada sebuah dalil gitu ya yang dihapus atau dinasikh Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Terus sunnah dengan sunnah dan sebagainya gitu. Nah, karena pokok dasarnya atau sumbernya adalah dalil ini gitu ya, yang dinisbahkan kepada Rasulullah serta ayat Al-Quran, maka untuk saat ini tidak ada lagi yang namanya nasikh wal mansukh gitu. Jadi prosesnya itu sudah tidak terjadi lagi, melainkan hanya ada ayat-ayat yang sudah dinasikh seperti itu. Karena kan nasikh wal mansukh ini kan terjadinya pada apa ya? Pada saat ada Rasulullah gitu ya kan. Jadi dikatakan bahwasanya Al-Quran ini ayat atau sebuah firman Allah Subhanahu wa taala itu dinasikh dengan Al-Quran juga, yang otomatis itu kan pasti disampaikan oleh Rasulullah langsung gitu. Terus juga yang dengan hadis. Nah, hadis kan juga disampaikan oleh Rasulullah langsung. Sekarang sudah tidak ada hadis lagi gitu, maka terjadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo Bunda, jaringannya ya ini kayaknya. Bagaimanakah? Apakah sudah jelas? Halo Kak Hamidah. Iya. Kak Hamidah Zoom-nya keluar. Iya. Tadi Ya diganti yang lain dulu. Hamidahnya keluar itu. Itu sinyalnya. Jadi masuk lagi. Sudah masuk lagi. Iya. Tadi apakah pertanyaannya jawabannya sudah jelas? Hakiki? Iya, Kak Hamidah. Ya. Ya, selanjutnya apakah suara saya sudah lancar atau belum ya? Sudah Kak. Udah, Kak. Baik, kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Winda tadi. Kenapa sih banyak ulama sekarang yang menolak adanya nasikh wal mansukh? Nah, penolakan ini terjadi karena mereka merasa bahwasanya setiap ayat yang turun, setiap dalil yang turun, yang disampaikan kepada umatnya itu selalu benar, gitu. Maka tidak diharuskan untuk adanya penghapusan atau penggantian dengan dalil-dalil lain, karena merasa bahwasanya ketika dalil tersebut turun itu sudah kuat, seperti itu. Itu untuk apa ya, bagi para ulama yang menolak adanya nasikh wal mansukh ini. Tetapi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya tujuan nasikh wal mansukh ini kan juga meringankan beban masyarakat. Ya, jadi
terkadang itu ada yang hukumnya itu diganti, dalilnya itu diganti, atau hanya apa ya, dalilnya itu sama, cuma hukumnya saja yang berbeda gitu. Jadi pada intinya adalah proses nasikh wal mansukh ini terjadi karena ingin meringankan beban masyarakat, ingin memudahkan kita dalam menyikapi persoalan yang ada sekarang, seperti itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Kak Winda. Apakah bisa dimengerti? Terima Baik. kasih, Bun. Ya, kalau begitu silakan bagi yang ingin bertanya. Kami buka termin kedua. Kak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Kak. Ini dari Kak Salsa ya? Iya, Kak. Iya, silakan Kak. Jadi Kak, saya ingin bertanya, jadi siapa yang dapat berwenang melakukan nasah Al-Quran itu, Kak? Terus kan tadi kan sunnah itu bisa menasah Al-Quran. Berarti kan ada sunnah Nabi yang mutawatir ya, yang telah membatalkan ayat-ayat Al-Quran. Iya, baik. Terima kasih Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Mungkin kayaknya pertanyaannya hampir sama sih kayak Kak Salsa ya. Saya mau nanya, kan di bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran itu kan ada hukum ya Kak, berarti kan merevisi atau mengganti hukum gitu ya. Nah, tadi di rukun nasah itu ada dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum. Itu maksudnya gimana ya Kak? Jadi apa ulama lain juga boleh gitu apa gimana Kak? Ya, baik Kak Hanifah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelumnya apakah Kak Siti Alifia ingin menjawab? Saya persilakan. Ya Kak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Salsa. Baik, jadi kan tadi disebutkan bahwa as-sunnah itu bisa menasakh ayat Al-Quran. Atau ayat Al-Quran itu bisa dinasakh dengan as-sunnah. Nah, itu tuh untuk yang bisa menasakh Al-Quran itu tuh yang pertama menasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Terus yang kedua menasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Jadi kalau misalnya hadis mutawatir itu bisa Kak untuk menasakh ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya hadis ahad itu maka jumhur ulama itu berpendapat bahwa nasakh kalau misalnya dinasakh dengan hadis ahad itu tidak boleh. Jadi dengan hadis mutawatir Kak. Saya bagaimana Kak? Ya, saya izin beri tambahan ya terkait dengan memangnya bisa gitu ya sunnah atau hadits ini menasih Al-Quran. Suara saya lancar atau tidak ya? Iya Kak, lancar. Iya. Nah, baik. Sebenarnya pembagian ini terkait dengan nasih
sunnah dengan sunnah, lalu sunnah dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, pas di bagian atau di macam-macam nasikh Al-Quran dengan sunnah, ini sebenarnya banyak kontradiksi kalau kita mencari banyak referensi ya. Jadi tidak semua ulama sepakat terhadap adanya hadis yang menasikh Al-Quran. Karena mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hadis. Seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin yang bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya adalah bahwasanya kekuatan nasikh ini Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Saya bacakan saja artinya ya. Allah berfirman bahwasanya ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Seperti itu. Nah, jadi maka dari atas dasar inilah Rasulullah biasanya menjabarkan kembali dengan hadisnya, dengan sunnahnya bahwasanya adanya penghapusan hukum dan sebagainya atau penggantian itu dengan tujuan lagi dan lagi agar kondisi masyarakat lebih stabil di masanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan derajatnya hadis ini lebih di bawah ya dari Al-Quran itu sendiri. Cuma kita bisalah mengambil pelajaran yang diambil gitu, bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah baiknya seperti apa, insya Allah itu tidak jauh dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Quran surah Al-Baqarah yang tadi yang sudah saya bacakan, ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Salsa ya? Iya, Kak. Iya, ada lagi Kak? Apakah masih kurang jelas? Yang berwenang dalam menasah Al-Quran itu siapa ya, Kak? Oh iya, tadi sudah sebenarnya ini kan berkaitan dengan pertanyaan Kak Hanifah ya. Nah, pertanyaan Kak Hanifah itu sebenarnya adalah jawabannya. Sebentar ya, saya lihat dulu di PPT. Teman-teman bisa lihat di slide ke-12 ya. Dalam rukun nasikh itu ada sebuah pernyataan bahwasanya nasikh itu hukum pengganti. Dalam hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum tersebut. Jadi yang berwenang dalam nasikh wal mansukh ya, ini adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi makanya kan pokoknya jangan jauh-jauh, nasikh wal mansukh ini adalah sumbernya itu dari dalil. Ya, teman-teman harus membedakan antara ijtihad ulama. Ijtihad ulama tidak tidak berwenang di sini gitu, tidak menetapkan sebuah hukum, paling hanya menganalisa lebih jauh aja gitu terhadap hukum yang Allah buat. Seperti itu. Ya, apakah bisa dipahami? Iya, Kak. Alhamdulillah bisa. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya coba semuanya. Ya. Masih ada? Masih ada? Masih ada, cuma di chat dan room chat saya udah hilang. Boleh minta tolong dibacakan ke Alivia? Siapa itu Monelaki ya?
Baik Kak, itu ada pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa ada nasa secara terang-terangan dan secara diam-diam. Maksudnya itu seperti apa ya Kak? Dan sebutkan contohnya. Memang ada rasa diam-diam. Terkait dengan pertanyaan ini, saya belum melihat referensi lebih jauh sih, Pak. Dari mana aku bertanya begitu? Dasar bertanya begitu itu kenapa? NASA itu kan dari Allah SWT, masa diam-diam? Apa Kalau turunnya diam-diam, ayat? kalau diam-diam itu bukan NASA. NASA itu harus diumumkan, diberitahukan pada umat. Nggak bisa diam-diam, itu nggak bisa. Begini, saudara. Nasih dan mansur itu adalah satu semangat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, pada umatnya, Islam. Itu antara lain untuk satu menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang paling sempurna. Itu, ya. Kedua, menjaga kemaslahatan hambanya agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan semua sepanjang zaman. Dalam semangatnya itu tidak memberatkan, tapi justru menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman. Ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Itu maksudnya. Di keempat, bisa juga untuk menguji seorang mukallaf, apakah dengan adanya perubahan dan pergantian dari nafsu itu menjadi taat, setia mengamalkan Allah, atau dengan begitu lalu mereka ingkar dan membangkang. Itu kan ujian juga buat umatnya dari Allah. Yang perubahan itu apakah mereka justru jadi lebih taat atau justru membangkang. Gitu. Kemudian kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan. Walaupun dari yang mudah kepada yang sukar atau yang sukar kepada yang mudah. Jadi bisa saja pergantian itu dari nasi dan mansur itu dari yang berat ke yang ringan atau yang ringan ke berat. Bisa juga terjadi begitu. Tapi yang paling banyak kalau kita periksa di dalam itu meringankan. Ini memberikan satu penyesuaian kepada situasi di mana umat itu menghadapi persoalan hidupnya. Yang terakhir adalah untuk memberi dispensasi dan garansi untuk pemahaman bagi umat Islam. Dalam beberapa naskah banyak yang meringankan beban dan memudahkan pengembangan guna menikmati kebijaksanaan dan kemurahan Allah SWT karena sifat penyayangnya itu. Jadi ini bukan memberatkan, justru memberatkan. Jadi memberi keringanan dan penyesuaian kepada situasi yang dihadapi oleh umat itu kemudian. Itu semangatnya, tujuannya. Ya. Jadi jangan dilihat bahwa ini. Kemudian kita kembali kepada dua kelompok besar dalam hal ini, tidak menerima dan tidak menerima. Ya. Jadi ada kelompok yang tidak menerima nasi dan mansur, ada kelompok yang menerima nasi dan mansur. Kalau yang menerima itu termasuk misalnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Sayuti, dan imam-imam mazhab lain itu bisa menerima. Karena apa? Karena nasi dan mansur ini baik di Al-Quran maupun di hadis itu akumulasinya adalah ketika kita menerapkan fikih dan usul fikih. Gitu.
Ketika kita mengisbatkan hukum, nah kita menggunakan ini ilmu ini. Jadi ketika mengisbatkan hukum itu nasi dan mansuh, maki madani, kemudian asbabun nuzul, kemudian mutlak muqayyad, ampas gitu. Jadi itu berlaku semua itu. Jadi itu adalah instrumen dalam mengistibatkan hukum. Gitu ya. Polemik sekitar nasi dan mansuh itu dibagi dalam dua besar. Itu pertama Imam Syafi'i tadi, Imam Nahas, Imam Sayyuti, dan Imam Al-Safani. Ya. Nah, yang menolak dan tidak setuju dengan adanya nasi mansuh adalah antara lain Abu Muslim Al-Isfahani, itu yang terkenal. Ya. Kemudian Imam Fahru Razi juga tidak setuju. Muhammad Abdul juga tidak setuju dengan itu. Dan muridnya juga Rafiq Ridho juga tidak setuju. Dan terakhir Taufik Sidki juga tidak setuju dengan adanya nasi dan mansuh. Dua-duanya punya argumen gitu. Para ulama yang menerima nasi dan mansuh berargumen secara rasional maupun naqli, diantaranya bersifat rasional adalah satu, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak absolut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Jadi tidak ada keterbatasan Allah. Kemudian juga Allah bebas menetapkan sebagian hukum-hukumnya atau menghapus sebagian hukumnya, itu kehendak Allah demi kemaslahatan terhadap hamba-hambanya di balik pembatalan tersebut. Itu satu alasan argumen mereka. Yang kedua, argumen mereka itu di syariat Islam ternyata memerintahkan satu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Ya. Seperti puasa Ramadan, sehingga dengan datangnya bulan Syawal berarti perintah itu putus, tidak berlaku lagi. Gitu. Yang ketiga adalah risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan pada umat manusia secara keseluruhan atau kafah. Ya, sedangkan sebelumnya ada para rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam, syariat agama terdahulu terhapus atau mansuh. Logikanya tidak ada nasih terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama yang terdahulu masih berlaku. Kalau tidak ada nasih dan mansuh, hukum rasulan yang dulu itu masih berlaku. Misalnya, ketika Nabi Musa dan Nabi Yakub, itu orang boleh mengawinkan dua orang perempuan saudara kandung. Tapi ketika di zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu dilarang. Itu namanya nasih dan mansuh secara hukum syariat. Jadi tidak ada dalil nas atau nakli yang jelas melarang, oleh sebab itu logis dimungkinkannya adanya nasih dan mansuh. Adapun argumen yang bersifat nakli antara lain adalah syariat para rasul dahulu dinasah dengan syariat rasul yang kemudian. Jadi kalau dalil tadi, dalil nasih yang menyetujui nasih dan mansuh itu antara lain adalah Al-Baqarah ayat 106 tadi, manansah min ayatin seterusnya, ya. Nah, beberapa ayat Al-Quran menunjukkan secara eksplisit tentang adanya nasih dalam Islam. Seperti Quran surat Al-Baqarah 106, surat An-Nahl ayat 101 kalau nggak salah, terus surat Ar-Ra'du ayat 39, atau surat An-Nisa 160. Itu bisa diperiksa ya. Yang ketiga, kesepakatan ulama salaf tentang adanya nasih dan mansuh. Bukti real atau nyata dalam Quran dan Sunnah banyak terdapat nasih mansuh. Nah, di samping itu, alasan-alasan di atas juga secara umum ditemukan berbagai hikmah dan manfaat di balik adanya nasih dan mansuh. Antara lain, misalnya, terciptanya kemaslahatan umat seperti yang dibahas juga sesuai dengan perubahan kondisi sosiokultural. Itu artinya penyesuaian itu tadi. Kedua, menunjukkan adanya proses syariat itu di awal pertumbuhannya menunjukkan kesempurnaan. Seperti misalnya dulu ketika Nabi sibuk berperang, mungkin berapa bulan di luar itu dibolehkan menikah mut'ah. Tapi ketika Islam sudah mulai establis,
peraturan-peraturannya diamalkan dengan baik, kemudian pertumbuhan-pertumbuhan peradaban juga ini yang dihapus, dimasuk dan dinasihkan, tidak boleh lagi, menjadi haram gitu. Yang keempat, adanya tujuan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Jika nasi lebih berat, ada kebaikan bertambahnya pahala. Dan jika lebih ringan, berarti ada tujuan untuk memudahkan dan meringankan, seperti yang dijelaskan tadi oleh Hamidah. Nah, kemudian argumentasi ulama yang menolak nasi dan mansuh, ya, yang tadi dikomandoi oleh Abu Muslim Al-Asfahani, gitu ya, berdasarkan ini argumen mereka ini berdasarkan pertimbangan Rasul juga. Satu, syariah adalah bersifat kekal abadi sampai kiamat. Hal ini menghendaki hukumnya berlaku sepanjang masa. Tidak ada yang dinasahkan. Ya. Kemudian kebanyakan bentuk hukum dalam Al-Quran bersifat kuli dan ijma atau global. Bukan juz'i, parsial, dan tafsir terperinci. Hal ini agar supaya bisa fleksibel itu sepanjang zaman. Jadi tidak ada perlu ada nasah. Ini argumen yang menolak. Tiga, tidak ada Al-Quran maupun Sunnah yang jelas bertentangan dengan nas. Itu keyakinan mereka. Jadi ada juga yang keempat, pendapat ulama ini tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang masuk. Itu juga argumen mereka menolak adanya nas. Karena ulama itu juga tidak satu pendapat tentang jumlah ayat-ayat yang mansuh. Kemudian kelima, ayat-ayat kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan, baik dengan teknik am dan khas, atau ijmal dan tafsir, atau mutlak muqayyad. Yang terakhir, 6, tidak ada hikmah yang dapat dari fenomena nasyah. Itu pendapat mereka. Ya. Nah, kemudian saya coba memberikan satu jumlah, artinya berapa jumlah ayat-ayat yang nasih dan mansuh di dalam Al-Quran. Ya. Ini ada 114 surat kan. Al-Quran itu semuanya satu Al-Quran. Yang surat-suratnya ada di dalamnya nasih maupun mansuh, ya. Di dalamnya itu ada ayat yang nasih dan mansuh, itu jumlahnya ada 43 surat. Gitu. Kemudian kedua, surat-surat yang di dalamnya ada ayat nasih saja, tapi tidak ada ayat mansuh, jumlahnya 6 surat. Jadi ayat nasihnya itu di surat lain gitu. Ada 6 surat yang cuma surat-surat di dalamnya cuma ada ayat nasih, tetapi tidak ada mansuhnya. Itu ayat mansuhnya jumlahnya 6 surat. Kemudian ketiga, surat-surat yang di dalamnya ada ayat mansuh saja, tapi tidak ada ayat nasih, jumlahnya 40 surat. Kemudian terakhir, keempat, surah-surah yang di dalamnya terdapat ayat nasih maupun ayat mansuh, jumlahnya cuma 31 surat. Tadi yang pertama adalah jumlah surat-surat yang tidak ada nasih dan mansuhnya. Yang terakhir itu surat-surat yang di dalamnya terdapat ayat nasih maupun ayat mansuh, jumlahnya 31 surat. Maksudnya di dalam 31 surat itu ada nasih dan mansuh. Tapi yang pertama itu adalah yang 43 surat itu tidak ada sama sekali ayat nasih atau mansuh. Yang kedua itu di dalamnya suratnya ada 6 surat yang di dalamnya nasih saja, ayat nasih. Tapi mansuhnya nggak ada. Yang ketiga tadi surat-surat yang ada di dalamnya ayat mansuh saja, tapi nasih tidak ada, jumlahnya 40 surat. Itu kategorinya.
ya. Ya, tadi kalau hubungan apa macamnya itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Sunnah, ya. Tadi sudah jelas sama yang Winda tadi. Sudah jelas tadi Winda ya. Winda tadi nanya ulama yang menolak itu Abu Muslim Al-Asbahani. Itu apa dengan potnya. Kalau yang menerima itu Imam Syafi'i. Jadi nasih mansuh dalam Al-Quran, kemudian nasih mansuh dalam Sunnah, dalam hadis, itu ini semua nanti bermuara kepada ketika istinbat hukum di fikih dan usul fikih. Itu maksudnya. Sampai situ sudah cukup ini. Jadi kalau ada pertanyaan masih adakah nasih dan mansuh, lihat rukun dan syaratnya. Makanya rukun dan syaratnya itu harus hafal kita. Ya. Yang tadi Hamidah sudah jelaskan hukumnya. Kemudian siapa otoritas yang memegang otoritas untuk melakukan nasih mansuh? Ya Allah SWT. Tidak ada selain Allah. Karena Allah sudah memberikan koridor dalam Al-Quran, manansah atau badalna, katanya gitu kan. Ada beberapa ayat itu yang menjadi dalil kenapa ada terjadi nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Cuman perbedaan kriterianya itu berbeda. Syarat rukunnya dengan hadis. Kalau sunnah itu berkaitan dengan sanad dan asbabul wurud, ya. Di dua itu kepegangan. Jadi kalau mana yang lebih bagus sanadnya, yang mana lebih kuat, dan asbabul wurudnya dilihat dari sifonnya. Ini dalam situasi apa? Itu kalau di sunnah, di hadis. Itu perbedaannya dengan Al-Quran. Saya kira cukup saya jelaskan sampai situ. Saya kembalikan lagi ke Hamidah. Silakan Hamidah. Baik. Terima kasih Pak Arifin atas penambahan materinya. Mungkin sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Kak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Kak. Berarti di kitab-kitab sebelumnya kayak gitu, kitab orang Yahudi, Nasrani gitu ada nasih gitu ya? Nasih mansuh juga. Bagaimana Kak? Pertanyaannya bisa diulangi? Di aku putus-putus Kak, maaf. Jelas Kak? Udah jelas Kak? Halo, iya Kak? Jadi di kitab sebelumnya kayak gitu, kayak Taurat kayak gitu, Injil kan buat orang Yahudi gitu kan, ya orang Yahudi Nasrani kayak gitu, berarti ada nasih mansuh juga ya? Kita fokus aja ke macam-macam nasih wal mansuh ya. Tadi kan macam-macam nasih wal mansuh itu kan dari Al-Quran dengan Al-Quran gitu, terus Al-Quran dengan sunnah gitu. Jadi mungkin meskipun kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu, cuma yang dinasih di sini itu adalah Al-Quran Kak. Seperti itu. Mohon koreksinya Pak Arison. Ya, bagaimana Kak Salsa? Itu tadi Kak Salsa ya? Maaf Bapak belum Ya. Itu satu indikator bahwa kenapa nasih mansuh itu diterima. Adanya perubahan-perubahan hukum dari zaman Nabi Musa, Nabi Yakub, kemudian Nabi itu juga dinasih oleh Rasul sesudahnya gitu. Misalnya ketika Nabi Isa, gini, itu kan berjalan terus. Ketika Nabi Muhammad datang, dia menasih hukum-hukum yang sebelumnya tidak cocok dengan perkembangan zaman. Ketika Nabi Yakub, Nabi Musa misalnya, orang bebas mengawini
dua kakak beradik kandung perempuan sekaligus pada waktu yang sama. Tapi ketika Nabi Isa datang itu dimasukkan oleh peraturan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad datang juga menyempurnakan lagi. Itu maksudnya. Itu argumentasi kenapa nasi mansukh itu diterima oleh kelompok yang menerima. Tapi yang tidak menerima mengatakan bahwa kalau gitu ada indikasi bahwa Allah penciptaannya tidak sempurna. Kok dirubah-rubah? Sementara Allah itu kan maha sempurna. Itu dalil mereka menolak. Nah, mereka menolak itu, mereka menggantikan dengan taksis, dengan teori taksis. Tapi kalau dibandingkan teori taksis dengan nasih mansukh itu jauh banget berbeda. Kalau nasih mansukh itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya. Ayatnya beda. Kemudian kalau taksis itu sama dengan al-khas itu. Bisa dalam satu ayat bisa terjadi taksis gitu. Mengkhususkan. Kalau nasih mansukh itu bukan mengkhususkan, mengganti. Gitu. Jadi karena semangatnya Abu Muslim al-Asbihani ini semangatnya hanya ingin mensucikan Allah dari hal-hal yang salah, dari hal-hal yang tidak betul. Itu maksudnya itu semangatnya. Tapi kemudian dia menggantikan taksis jadi tidak cocok, tidak sepadan dengan nasih mansukh, berbeda. Kriterianya juga berbeda, syarat rukunnya juga berbeda. Gitu ya. Kalau nasih mansukh itu sesuatu hukum yang tidak bisa dikompromikan. Itu syaratnya. Jadi ada dua paradok hukum yang tidak bisa dikompromikan. Maka dia dicari mana yang turun lebih dulu. Maka yang belakangan itulah yang jadi nasihnya yang kita ambil. Nah, kalau tahsis itu hanya mengkhususkan, memperkecil gitu. Hukum dasarnya masih ada di am itu. Itu bedanya nasih dan mansukh. Nangkep ya? Jadi kalau ditanya apa bedanya nasih mansukh dengan taksis, itu. Kalau nasih mansukh itu tidak bisa di ayat itu tidak bisa menasih ayat sebelumnya kalau ada batas waktu. Hukum ini berlaku batas waktu tertentu. Misalnya puasa bulan Ramadan. Itu tidak bisa kita nasahkan karena begitu Syawal dia tidak berlaku lagi. Jadi hukum-hukum atau peraturan perintah larangan yang tidak ada batas waktunya. Kalau ada batas waktunya tidak bisa dinasah. Gitu ya. Kemudian dia bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Itu boleh dinasah. Makanya syarat hukumnya itu harus dikuasai betul. Kalau pertanyaan masih adakah nasih dan mansukh sekarang? Ya mungkin nanti perkembangan ke depannya masih ada. Yang penting kita tahu syarat hukumnya. Kayak gini kan, kalau kita tahu ilmu membuat rumah, arsitektur, dan desainnya, ya kita tidak takut kapan rumah terbakar aja, nanti kita bikin lagi. Jadi kalau nasih mansukh itu ditanyakan masih adakah, ya kemungkinan di sini masih bisa ke depannya. Kan perubahan-perubahan kehidupan masyarakat itu kan berubah terus. Bisa terjadi nanti suatu saat. Yang penting syarat rukunnya kita kuasai dulu. Ya. Sampai situ nangkep nggak? Berarti, iya. Berarti kalau nanti masih ada nasih wal mansukh, itu sumbernya dari mana, Pak? Ya dari perkembangan yang ada dicari padanan ayatnya. Ada dua ayat yang mengenai sesuatu hal misalnya agak bertentangan gitu. Kita cari bahwa ini ayat ini kapan turunnya di Mekah atau Madinah gitu. Ya, kita ambil yang paling terakhir turun. Itu kalau misalnya nanti ada perkembangan zaman yang mulai jadi rancu. Kita lihat cari ayatnya. Itu ada dua ayat yang menerangkan hal itu. Kita cari yang mana yang lebih dulu turun, yang mana yang belakangan.
kita ambil yang belakangan. Begitu juga hadis. Gitu ya. Asbab nurutnya gimana, terus syaratnya gimana. Tapi ingat, hadis ahad tidak bisa membatalkan ayat Quran. Hanya hadis mutawatir. Karena Al-Quran itu mutawatir, jadi hadis mutawatir lah yang bisa menasah Al-Quran. Misalnya tentang kiblat. Itu kan hadis Nabi mengatakan kemudian kiblat itu diubah ke Masjidil Haram. Cukup? Iya, berarti ya berarti kan nasikh wal mansukh itu meskipun memang datangnya dari udah dari dulu gitu ya Pak. Kan sudah dirangkap menjadi Al-Qur'an gitu. Cuma seiring perkembangan zaman ketika kita membutuhkan sebuah persoalan maka kita yang mencari ya Pak ya. Iya, makanya kalian belajar di IAT itu tujuannya untuk menyiapkan kader-kader yang itu yang mencari, yang meneliti terus. Perkembangan zaman itu sesuai nggak? Makanya syarat rukunnya itu harus dikuasai betul supaya kita bisa mencari Al-Quran. Itu tidak tertutup. Kalau Al-Quran itu kan kitab terbuka, dan kitab tertutup, dan kitab hidayah. Setiap kita membaca itu kita dapat hidayah. Nah, hidayah itu bisa inspirasi, bisa ilham, gitu maksudnya. Mungkin sekarang masih banyak yang belum terungkap. Nanti pada tahun 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin akan terungkap. Tapi nanti mungkin kemungkinan muncul lagi ilmu baru, muncul lagi ilmu baru, terus berkembang terus. Sekarang kan mulai ramai dikatakan ilmu al-makna al-maghza yang dilahirkan oleh UIN Jogja kan, oleh Syahriram Samsudin itu. Kemudian Profesor Mustaqim juga mengeluarkan satu metode baru lagi. Kemudian sekarang hermeneutika juga mulai diperbincangkan di dalam perguruan-perguruan Islam. Nah, jadi nanti tetap muncul lagi pendekatan baru lagi, muncul lagi pendekatan baru lagi. Ya bisa begitu. Karena dunia ini berkembang. Sedangkan Al-Quran sudah dipatok itu solih kuli zaman wa makan. Dia akan tetap sesuai dengan tempat dan waktu. Ya, oke cukup, Hamidah. Baik teman-teman. Apakah terakhir ya pertanyaan terakhir? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebagai penutup mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada, mungkin ada kesimpulan dari makalah bisa dibacakan. Ya, baik. Mungkin sebagai closing statement atau kesimpulan, ya, bahwasanya nasikh itu dinisbahkan dari pengertian secara bahasanya itu kan merupakan penghapusan, pembatalan gitu atau penggantian. Ya, di sini yang dimaksud dengan menghapus adalah menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan dengan perkara-perkara yang baru yang selainnya. Dan untuk mencapai nasikh wal mansukh ini terdapat beberapa kaidah atau syarat-syarat, yaitu hukum yang dihapus adalah hukum syar'i, lalu dalil yang menghapus hukum adalah kitab syar'i yang turun belakangan setelah kitab yang hukumnya dihapus, lalu kitab yang hukumnya dihapus tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Dan jika sebaliknya berarti hukum tersebut berakhir seiring berakhirnya waktu dan tidak bisa dianggap dengan nasikh. Dan saya ulangi lagi bahwasanya adanya nasikh wal mansukh ini bertujuan untuk meringankan beban umat Rasulullah SAW dalam rangka untuk memecahkan persoalan-persoalan kini dan mendatang. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf
selaku moderator dan perwakilan dari kelompok saya apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup bagus itu ya, closing statement-nya juga bagus, kesimpulannya juga mengena. Saya harap seperti itu ya. Jadi ilmu menyimpulkan juga itu jangan dianggap remeh. Memerlukan satu keahlian khusus. Ilmu menyimpulkan, ilmu mengedit, itu juga harus pelajari. Itu tidak akan datang sendiri. Naluri, insting kita dalam mengedit, dalam menyimpulkan sesuatu itu satu keahlian sendiri. Dan itu nanti akan berguna sekali dalam masyarakat, masyarakat, dunia kerja. Itu sangat dibutuhkan. Terutama ilmu tentang mengedit masalah, mengedit makalah, mengedit buku, mengedit tulisan. Itu sangat diperlukan. Makanya kalau orang sudah mulai pandai menyimpulkan, dia sudah punya embrio jadi editor. Jadi Hamidah tadi bagus itu kesimpulannya. Artinya dia sudah mulai belajar untuk bisa menyimpulkan satu hal yang luas, kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang sederhana, dan gampang yang dicerna oleh audiens. Itu juga harus belajar, tidak bisa jadi sendiri. Ilmu itu tidak ada simsalabim. Ada proses dulu. Proses kita membaca, kemudian kita berapa lembar kita simpulkan kata-kata sendiri. Itu belajar begitu. Kan tidak mungkin kita baca buku setebal apa, kita hafal semuanya, nggak mungkin. Ketika kita mau mengulas itu kan kita belajar menyimpulkan, belajar mengedit. Baik, saya kira makalahnya cukup baik, cuma tadi kita terkendala sinyal ya, sinyal yang kurang bagus. Mungkin banyak yang keluar lagi, masuk lagi gitu. Tapi nanti PJ-nya yang sudah masuk itu dianggap masuk ya. Dianggap masuk. Gitu. Kalau keluar itu kan masalah teknis, itu tidak berkuasa gitu. Untuk bisa menghandle gitu kan. Karena itu sinyal. Jadi yang masuk tadi berapa orang, ya itulah yang hadir hari ini. Baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat menjadi bekal bagi kalian dan menjadi berkah pada kita sendiri, dan untuk menyempurnakan keseluruhan ilmu yang kalian dapat nantinya untuk bekal kemudian ketiga, 4, karena ada ilmu Al-Quran 3 dan ilmu Al-Quran 4. Itu dalam satu rangkaian, satu konteks gitu ya. Baik, mungkin kita ketemu minggu depan dengan tema yang lain lagi. Tetap jaga kesehatan, prokesnya tetap dijaga, karena COVID ini nggak tahu kapan mulai berhenti, kapan mulai meredah. Mudah-mudahan nanti vaksin ini lebih cepat berjalannya, dan seluruh rakyat Indonesia bisa divaksin dengan baik, supaya kita bisa hidup normal lagi, kuliah di ruang kelas, ke kampus, gitu. Ya, akhirul kalam, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ya. Intinya coba dua ini dulu si Sofia Muha. Dulu itu kelas Hamidah siapa PJ-nya? PJ-nya Nida Rahmatika. Siapa ya? Nida nanti laporannya Nida ya, jangan terlalu lama nanti. Baik Pak. Karena Bapak foldernya semua dari beres ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam buat keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. We love you.
Ya Allah, udah tituk banget ya Allah. Iya, Sinyal aku terparah tahu beneran. Aku juga jelek. Kak Aci belum masuk juga ya? Masukin terakhir. Izin, Gail. Ya Allah. Checklist 1. Ya udah, nanti sore jangan lupa ya teman-teman buat bahasa Arab ya. Ya Kak.